Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya di sini mau mempresentasikan hasil pekerjaan saya dari mata kuliah manajemen, dan perkenalkan, nama saya Irfan Ramadhani, NIM 211221332, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas karyawan, mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen dan Kepemimpinan, dan dosen pengampu Ibu Sindia Yunita Pratiwi. Nah, baik teman-teman. Jadi saya di sini akan membawakan sebuah pekerjaan saya yang bertema perencanaan strategis. Nah, berhubung kamera laptop saya nggak bisa dinyalakan, jadi saya memakai dua device, yaitu pakai handphone dan pakai laptop buat berbagi layar. Baik, langsung saja. Materi pembahasan pertama, kita akan membahas pengertian perencanaan strategis. Apa sih teman-teman perencanaan strategis itu? Jadi perencanaan strategis merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Strategic planning adalah sebuah bisnis atau organisasi untuk menetapkan prioritas, fokus, dan sumber daya, dan memperkuat operasi. Selain itu, aktivitas ini juga memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan sehari-harinya bersinergi dengan baik untuk jangka waktu panjang. Dan lanjut, pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah perencanaan strategis. Nah, mungkin teman-teman sudah mempelajari materi sebelumnya, beberapa langkah-langkah dari perencanaan strategis, yaitu ada 9 langkah. Yang pertama ada perencanaan misi dan strategi, yang kedua pengembangan profil perusahaan, yang ketiga analisa lingkungan eksternal, yang keempat analisa lingkungan internal, yang kelima identifikasi, yang keenam pembuatan keputusan, yang ketujuh pengembangan strategi, yang kedelapan implementasi strategi, dan yang terakhir nomor 9 yaitu peninjauan kembali. Lanjut, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu perencanaan misi dan strategi. Apa sih perencanaan misi dan strategi? Nah, kali ini saya akan membawakan perencanaan misi dan strategi dari perusahaan tempat saya bekerja, yaitu PT Setiajaya Mobilindo. Strategi Setiajaya Mobilindo adalah menjadi dealer resmi Toyota yang terdepan, yang berorientasi pada penjualan dan pelayanan purna jual yang baik. Misi menjadikan PT Setiajaya Mobilindo dealer berbintang 5, meningkatkan volume penjualan suku cadang dan meningkatkan jumlah kendaraan yang masuk untuk melakukan pelayanan. Struktur organisasi dan tata kerja organisasi PT Setiajaya Mobilindo memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Sumber dokumen divisi HRD. 2. Struktur organisasi PT Setiajaya Mobilindo. Berikut ini tata kerja dari setiap divisi pada struktur organisasi PT Setiajaya Mobilindo. Yang urutan pertama ada kepala dealer, orang yang memanage.
dan mengontrol jalannya perusahaan agar tercapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini tugas dari kepala cabang. A. Menjalankan polisi perusahaan. B. Mengevaluasi cash flow dan IR. Dan C. Mengevaluasi unit sales. D. Mengevaluasi stok. E. Mengevaluasi program cabang. Nomor F. Membangun hubungan dengan leasing, asuransi, bank, dan lain-lain. Lanjut ke langkah-langkah yang nomor 2, yaitu pengembangan profil perusahaan. Menurut saya, cara mengembangkan profil perusahaan dengan cara mengendalikan budget cabang, mengevaluasi income statement, mengevaluasi neraca, mencari income tambahan, mencari optimal, evaluasi program cabang, mewakili perusahaan dalam acara rapat Toyota, memberikan training, menandatangani dokumen-dokumen yang tidak dapat diputuskan dalam kepala bagian, kepala bengkel. Tugas dari seorang kepala bengkel mengendalikan pembagian tugas kepada bawahan, mengendalikan dan memotivasi dalam usaha pencapaian target perusahaan, mengendalikan agar tidak terjadinya IA yang macet, mengupayakan agar mencapai target bengkel, menjaga image customer agar tetap bersih, memimpin rapat bengkel, menyusun annual plan, mengevaluasi performance bengkel, merancangkan promosi, mengapproach big customer, mengatur semua program yang telah dirancang agar berjalan dengan baik, menimbang dan memutuskan permohonan karyawan atau bawahannya. Baik, lanjut yang ketiga, analisa lingkungan eksternal. Analisa lingkungan eksternal dilakukan untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor di luar lingkungan perusahaan yang mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan. Dan berikut, menurut saya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi PT Setia Jaya Mobilindo. Yang nomor pertama adalah ada ekonomi, yang kedua ada pasar. Kenapa saya mengambil ekonomi? Karena menurut saya kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil berpengaruh pada pembelian unit dan tidak dimasukkannya unit dalam agenda kebutuhan. Yang kedua pasar, persaingan yang terjadi di pasar, yang mana perusahaan harus bersaing dengan menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan jenis dan sifat persaingan tersebut. Lanjut ke nomor 3, yaitu analisa lingkungan internal. Hubungan antara sistem dan pihak eksternal yang terkait dengan PT Setia Jaya Mobilindo menjelaskan bahwa ada 4 pihak eksternal yang terkait, yaitu pemasok, pemasaran, dan pembeli, yang terdiri dari masyarakat umum. Kita lanjut ke identifikasi. Menurut saya, perusahaan ini harus terus mengembangkan strategi komunikasi pemasaran sesuai dengan yang ada kondisi di Indonesia. Untuk mencapai brand sustainability, hal ini dilakukan dengan teknik pemasaran termasuk memiliki promosi menarik, menyediakan berbagai macam produk, mulai dari kendaraan serbaguna, sport, utility vehicle, hatchback, sedan, hingga coupe, dan mempertahankan ekuitas terhadap pelanggan, yang semuanya dimaksudkan untuk meningkatkan volume penjualan produk dari waktu ke waktu.
Lanjut ke tahap pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena akan menyangkut kepada berbagai aspek. Jika kita seorang manajer, tentunya tidak boleh semena-mena melakukan pengambilan keputusan. Harus disertai dengan berbagai tujuan, dan dari hasil keputusan tersebut harus mempunyai tujuan dan dapat memberikan pengaruh besar terhadap masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Next, menurut saya PT Setia Jaya Mobilindo harus menghadapi hal ini dengan ilmu dan hati yang tenang, karena proses pengambilan keputusan bukan langsung mengambil keputusan. Perlu adanya riset pemasaran terlebih dahulu, seperti melakukan riset harga pasar, bukan semena-mena menaikkan harga barang karena takut terjadi kecurangan harga dari bagian atas. Oleh karena itu, riset terlebih dahulu mengapa harga produk tersebut naik harganya. Setelah itu, baru kumpulkan semua informasi mengenai permasalahan tadi, lalu catat alternatif terbaik, lalu rencanakan pemasaran ke depan, serta lakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah kita ambil tersebut. Lanjut, pengembangan strategi. Dari tahap 1 sampai ke 7 tadi, saya menyimpulkan cara mengembangkan strategi perusahaan yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Maka secara tidak langsung bisa memunculkan inovasi-inovasi baru. Pengembangan PT Setia Jaya Mobilindo, produk yang terus berinovasi menjadi lebih baik, biasanya akan jauh lebih diminati oleh masyarakat. Lanjut, implementasi strategi. Implementasi strategi adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi mencangkup aktivitas sehari-hari dari bulan ke bulan yang secara efektif melaksanakan rencana pemasaran. Bidang manajemen pemasaran menitik beratkan pada kegiatan untuk meraih pasar sehingga produk, barang, atau jasa yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Dan menurut saya, supaya implementasi strategi bisa terarah, maka rencana pemasaran harus diterjemahkan ke dalam kebijakan serta prosedur organisasional seperti pengadaan stok, unit, sumber daya manusia, penelitian pasar, dan juga produksi. Keberhasilan implementasi banyak ditentukan oleh adanya kemampuan mengkomunikasikan secara efektif langkah demi langkah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Dalam organisasi, khususnya departemen pemasaran, setiap orang mempunyai jenis peran yang tidak sama. Perlu diketahui, meskipun perencanaan sudah dibuat begitu brilian, namun bisa saja tidak membuat perubahan apapun terhadap organisasi. Karena itulah, untuk memastikan keberhasilan implementasi pemasaran, tim marketing haruslah mengubah rencana serta strategi pemasaran menjadi tindakan yang lebih efektif, kemudian berfokus pada setiap tahap dari proses pelaksanaan. Next, yang terakhir yaitu peninjauan kembali. Salah satu upaya yang harus dilakukan PT Setia Jaya Mobilindo untuk tetap melakukan peninjauan kembali dalam kegiatan operasionalnya, khususnya dalam memantau ketepatan waktu dari para partner, adalah dengan membuat Receiving Monitoring System atau disebut RMS. Receiving Monitoring System adalah sistem yang berfungsi untuk memantau ketepatan waktu partner penyetok unit. Sistem ini akan mencatat jam kedatangan dan keberangkatan partner, mengelompokkannya ke dalam beberapa status dan menjumlahkannya total unit menurut kelompok statusnya. Dan
Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.